mencetak sejarah baru dengan line up yang diandalkan oleh coach Hector Suto. Ya, hampir sama seperti match pertama ya. Ahmad Habibie menjadi satu pemain yang sangat luar biasa di pertandingan kemarin. Kita lihat juga ini ada satu substitution dari Indonesia. Semua pemain tampil sangat gemilang di pertandingan kemarin. Tapi jangan lupa yang kita lawan ini adalah Jepang. Dan kita optimis. Bahkan Termasuk Jepang, apalagi di partai semifinal di kandang sendiri. Ada semangat yang membara yang tentunya akan coba dipertunjukkan oleh Indonesia. Kensuke Takahashi, sang pelatih Jepang dengan squad yang dia siapkan. dia 5 pemain pertama yang sangat berbahaya. Dan kita tahu bersama ini adalah Kazuya Shimizu, kapten dari Jepang yang juga adalah main U20 Jepang. Dengan proses yang dia jalani menjadi pemain senior seperti ini, hampir sama ya seperti dengan Sejarah momen bagi Indonesia untuk bisa mempertunjukkan kebolehan kick off persaingan babak pertama dari semifinal kedua AFC Futsal Asian Cup 2026 yang berlangsung di Indonesia. Harapan Indonesia bisa tampil baik. Satu kesempatan bisa melancarkan serangan tadi, masih gagal. Aksi pembuka dengan hadangan dari M. Iqbal, transisi coba dimanfaatkan, bukan sebuah pelanggaran kah tadi? Justru sepertinya ada bagaimana pergerakan para pemain Jepang juga sudah cukup terbaca. Dia hanya memotong ruang syuting dari flank pemain Jepang. Harus lebih konsentrasi kembali. kick in, berujung kesempatan, tidak boleh ada space yang tercetak. Satu peluang tadi. Satu space yang cukup membahayakan. Saya tidak Adriansyah. Yap. Jangan lupa kita memiliki set piece bola mati yang cukup membahayakan, tapi memang Jepang sudah mulai membaca ya. Ini dia. Kick in dari Rizky Xavier. Pergerakan yang sangat baik ditawarkan Israr Megantara. First time effort yang sangat diberikan oleh Israr Megantara. Inilah dia. Tiba-tiba ada di depan. Satu kecerdasan dari seorang Rizky Xavier. Israr Lagi bagi Israr Megantara, melaju mengancam dari area sentral, melibatkan Firman Adriansyah, bergerak masuk Firman, tembakan dari Firman Adriansyah, masih menyamping di sisi kanan Shitabuchi. sangat percaya diri apa yang dilakukan oleh seorang sehingga tidak terdeteksi. Harus ada komunikasi yang cukup clear oleh pemain defense Indonesia khususnya. Dari kick in lagi coba mengancam, satu kesempatan dari area sentral, sebuah tendangan yang disajikan Shoto Yamanaka. Sudah punya dua kesempatan untuk bisa melihat Wendy Brian Ik kali ini. 1 lawan 1, coba mengancam di area bidang permainan Jepang. Wendy Brian dengan pasnya sangat baik. Samuel Eko coba berputar tadi. Kembali ada sebuah blok penting yang dilakukan kali ini Izu Ryuji. Tapi Samuel Eko mengerang kesakitan. Hampir sama sepertinya tadi ya, apa yang dilakukan oleh pemain Jepang, sedikit menikung ya. Iya memang ada Gangguan sedikit. kontak ya, tapi bola yang terkena juga tadi oleh elit Asia, Saoki Saud. Wendy Brian Ik kali ini dari flank sebelah kanan, bergerak masuk. Bola melebar. Aksi dari Dewa Rizky Amanda, yang juga menjadi salah satu pencetak gol di 2022. Saoki Saud kali ini melaju dengan kendali impresif. Saoki Saud ada defleksi. Wow, masih mampu diamankan tadi. Wendy Brian Ik, ada blok dari Kokoro Harada. Sequence yang berbahaya, begitu Fir Dewa Rizky tampaknya tadi atau Reza Gunawan. Ini dia satu set piece yang harusnya bisa dimanfaatkan Ya. dengan bola mati seperti ini. Perhatikan, satu upaya terlepas tadi Firman, ada Kamelut di sini. Samuel Eko! Dari raksasa futsal Asia Jepang di Indonesia Arena dengan gemuruh para supporter, dengan dukungan yang pemain yang sejak awal laga tampil begitu positif, mengancam, berbahaya, bergerak, menusuk, memberikan tekanan, dan sepakannya kali ini saya tidak tergesa-gesa dengan satu gol yang sudah tercetak ke gawang Jepang. Ahmad Habibie punya kesempatan kali ini. Habibie coba menawarkan sebuah upaya yang berbahaya tadi menuju ke gawang dari Tabuchi. Ya, saya pikir Habibie tidak mau kalah dengan seorang Tabuchi ya. Ini dia jauh ke depan. Kita lihat siapa yang ada di sana untuk bisa melakukan one on one. Shimizu 2 kali sudah. Tiang gawang di sisi kiri dari Habibie menyelamatkan Indonesia dari kebobolan. Sebelumnya ada Kokoro Harada yang kali ini pegang kendali bola. Kokoro Harada coba menembak. Habibie
ini sensasional, setimpal dengan tendangan Kokoro Harada. Itu dia, satu percobaan lagi. Ini biasanya juga melecut semangat para penggawa Jepang. Oh, terlepas tadi kembali bola dari Yusei Arai. Ada peluang bagi Samuel Eko. Samuel Eko melaju mengirim bola. Samuel Eko menembak tadi dan hampir saja bisa melewati hadangan dari Tabuchi, satu jaga yang harus melakukan save dengan improvisasi dengan kaki kanannya ataupun kiri tadi. Ya, kita lihat Samuel Eko lagi-lagi menari ya. Tapi setelah melakukan tarian, dia meminta untuk segera langsung diganti dan semoga ini tidak bisa dimanfaatkan dengan kelelahan yang kita miliki ya untuk bisa tetap fokus melakukan konsentrasi one on one. Ini yang saya maksud. Firman Ardiansyah juga berjuang setelah tertinggal di laga ini. Ini peluang yang luar biasa didapat tadi oleh Kazuya Shimizu dan kemudian diikuti oleh Kokoro Harada dengan tendangan yang begitu menyengat, masih mampu dihadang oleh Ahmad Habibi. Respons dari Indonesia juga sangat apik tadi dengan Anca yang melepaskan eksekusi dan Yogi Saputra yang sempat cedera sudah tampil kembali dan mempertunjukkan lagi. Aksa kembali menuju ke Indonesia Arena bersiap untuk persaingan di babak kedua. Keunggulan 1 gol sudah mampu diraih oleh Indonesia dengan upaya gemilang dari Samuel Eko. Tendangannya tidak mampu diselamatkan penjaga gawang Tabuchi dan kick off persaingan babak kedua sudah berlangsung. Indonesia kali ini bergerak menekan dari sisi kanan menuju kiri layar Anda. Ada satu akselerasi berbahaya. Upaya tendangan datar tadi yang cukup mengancam dari Shunta Uchida adalah awalan yang sangat positif bagi Jepang yang berupaya mengejar ketertinggalan tipis mereka di laga kali ini. Ya, benar-benar harus berhati-hati tadi ya nih. Bagaimana tadi serangan demi serangan dan memang kebiasaan dari Jepang pun ketika dia sudah luar biasa Israr Megantara umpannya disambut dengan sebuah tendangan dari Epic Ball, tapi sayang tadi dalam kondisi genting masih mampu mengamankan dengan save luar biasa. Mana 2 kali Wendy Bryan melakukan one on one dan cukup telat. Ada ruang tembakan datar berbuah gol kedua dengan sentuhan dari Wendy Bryan tadi sepertinya membuat arah bola untuk Futsal League Indonesia Ardiansyah Nur dan ada defleksi di mulut gawang tadi dan sepertinya on goal. Berubah atau memang Anca tadi yang langsung mampu mencetak gol dan Anda tidak salah melihat papan skor. Tuan rumah Indonesia menambah keunggulannya melalui gol dari sang 3-4 langkah dia untuk bisa hati-hati. Kokoro Harada, Habibi menyentuh bola. Ada peluang berikutnya dan adakah sebuah pelanggaran tadi dari M. Iqbal. Satu hal yang panas tampak Bali. Iya, harus bisa menahan emosi para penggawa Indonesia, apalagi Anca punya pengalaman yang lebih tinggi dari rekan-rekannya. Keunggulan 2 gol tidak perlu terpancing seperti ini. Dan Hector Suto tahu betul dia menjaga, memproteksi para pemainnya agar tidak terlibat dalam friksi-friksi yang tidak perlu. Kokoro Harada menjadi pusat dari atensi para pemain Indonesia. Harus kembali tenang, harus benar-benar menjaga. Dengan coaching staff ya benar-benar membantu Hector Suto mempersiapkan penampilan dari tim Indonesia. Kembali peluang bagi Samurai Blue Jepang, lagi aksi dari Yamanaka. 7 kesempatan Yamanaka gagal. 1 kali pun bisa mengganggu Habibi di bawah mistar dari gawang Indonesia. Belakangnya gawang coba mencetak ruang dan Habibi sayang tadi tidak mampu mencegah bola untuk masuk dan Takehiro Motoishi membayar kesalahannya dengan mampu memangkas keunggulan yang harus bisa dicegah oleh Indonesia. Kita saksikan upaya yang luar biasa dari bintang Jepang Takehiro Motoishi untuk mampu mencetak gol krusial dalam upaya kebangkitan Jepang. Ya, satu dari Indonesia 1-2 Jepang coba bangkit di babak kedua dan Kokoro Harada lebarkan ke sisi perlawanan. Ada Uchida kali ini kembali kepada Kokoro Harada. pressing balik lagi, harus berbarengan kembali. Ketat sekali Yogi. Ya, terus terjaga Sheikh, tapi kemudian ada aksi luar biasa yang ditunjukkan para pemain Jepang dan defleksi tadi berujung dengan gol penyama kedudukan yang mampu dilesakan oleh kapten mereka. Memanfaatkan pengalamannya tadi, aksi dari Tomoki Yoshikawa mengunlock pertahanan dari pasukan Garuda, kemudian finishing datar tajam dan Shimizu Kazuya. Tapi sebelum gol ini ada build up dengan kemampuan teknis individu Tadi ya,
benar-benar mengganggu pergerakan para pemain Jepang yang lain. Kembali mereset untuk bisa mengalirkan bola ke depan dan sangat menikmati hasil pressing dari Jepang sendiri ya. Peluang bagi Indonesia, tendangan dari Firman Adriansyah. Gol yang tentu pengaruh dan di momen paling penting di laga ini bagi Garuda. Tendangan dahsyat ditawarkan Firman Adriansyah dengan upnya akan berkesempatan mengunci satu spot bagi Indonesia berlaga di partai final. Bintang yang sejak awal laga terus mendapatkan tekanan, terus diganggu untuk terpancing emosi. Kazuya Shimizu yang bersiap. Kesempatan kembali jatuh kepada dirinya untuk bisa mengeluarkan Jepang dari kondisi terhimpit. Sebuah gol besar di Indonesia Arena, di showdown in Senayan. Tendangan dari Shimizu sayang tidak mampu dihentikan oleh Habibie. Mampu untuk bisa mencetak gol penyeimbang bagi Jepang 3-3. Ya, ini ada satu momen yang cukup. Dan Jepang punya pemain yang tidak merasakan tekanan sama sekali di momen yang begitu genting di lat. Peluang. Brianik di mulut gawang, sayang Firman Adriansyah. Tendangan penjuru sepertinya untuk Indonesia. Terakhir Adian. Dan ini akan menjadi sejarah selanjutnya. Minta tenang Firman. Lihat, tadi peluang terakhir yang cukup sempurna dari Firman. Anca gagal dan berakhir sudah persaingan di waktu normal. Bukan tidak mungkin kita bisa menambah keunggulan. Dan membuatkan keunggulan maksud saya. Juara ASEAN Futsal Championship 2024 Indonesia, Reza Gunawan. Tapi untuk pasukan Garuda dengan menekan jersey merah putih, dia mempertunjukkan ketajamannya di momen genting, di perpanjangan waktu, memberikan kuda. Saya katakan bahwa Reza Gunawan ini adalah pemain yang kalau di penghujung sebuah persaingan akan tampil istimewa. Tidak diganggu kali ini oleh Anca. Kembali bola mampu dicuri, tendangan yang dilepaskan. Berbuah gol. Nah, sepertinya tancap gas pasukan Garuda menuju partai final. Ingat di 2022 dia juga mencetak gol, dan kali ini penempatan bola sangat dingin. Indonesia Arena bergemuruh, seluruh Indonesia berdiri memberikan sambutan dengan gol dari Dewa Rizky Amanda, sang seri. Dia punya kemampuan untuk melakukan penalti save juga sangat baik. Kita nantikan tendangan yang melayang jauh dari kapten Kazuya Shimizu, dan tentunya harus diberikan juga apresiasi kepada Nizar yang mampu memainkan mind gamesnya, merasuki pemikiran dari sang kapten Jepang sehingga eksekusinya jauh. Iya dia nih. Di hadapan kita ada sejarah baru lagi yang akan dengan membanggakan dicetak oleh Indonesia di Indonesia Arena dengan support seluar biasa ini, dengan satu Indonesia yang ada di belakang dari pasukan Garuda. Partai final, partai final. Anda tidak salah dengar, Indonesia asuhan Hector Suto mencetak lagi sejarah gemilang. Tinta emas yang dituliskan di sejarah futsal Indonesia oleh anak asuh Hector Suto.